di mana bagian-bagiannya pun juga sudah dituliskan secara rinci, dari tulang tempurung, tulang dada, tulang rusuk, pengumpil, hasta, dan sebagainya. Nah, pada saat awal-awal Ustazah menjelaskan bahwa fungsi rangka yang pertama Ustazah tuliskan di sini adalah membentuk bagian tubuh kita agar tubuh kita tidak letoy, kan seperti itu ya sayang ya. Yang kedua, membentuk persendian yang berfungsi biar kita bisa bergerak. Yang ketiga, kemarin untuk melekatnya otot dan sebagai penyongkong berat badan, melindungi organ dan sebagainya. Dan yang gak kalah penting, kemarin Ustazah juga sudah bilang kalau kita makan paha ayam itu biasanya dalamnya masih ada yang namanya darah. Nah, salah satunya fungsi rangka itu adalah untuk membentuk sel darah merah. Nah, di sini Ustazah sudah tuliskan dalam bentuk peta konsep bahwa rangka manusia itu terdiri dari aksial dan apendikular. Aksial itu apa Ustazah? Aksial itu adalah bagian-bagian dari tulang yang dia jika retak, jatuh atau itu menyebabkan bahaya. Di mana saja rangka aksial itu? Di tengkorak, di tulang belakang, di dada serta tulang rusuk. Sedangkan apendikular yang Ustazah jelaskan, jika dia terkena sesuatu atau dia terpotong, dia tidak membahayakan berhubungan dengan organ gitu ya sayang ya. Seperti apa? Itu tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Apa itu? Yaitu tangan kita, kaki kita. Nah, ini sebagai rangka bagian apendikular. Kemarin untuk kuis nomor 2 kalau nggak salah ya sayang ya, bahwa tulang itu secara bentuk dibagi menjadi 3. Apa aja kemarin? Ya, betul. Tetapi di sini Ustazah menuliskan bahwa tulang yang berbentuk panjang itu dinamakan tulang pipa. Nah, tulang pipa itu kemarin kalian bagian mana sudah ada yang jawab secara betul. Ada tulang pendek dan tulang pipi. Nah, selain bentuknya ternyata tulang juga ada beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah tulang rawan dan tulang sejati. Lah bedanya apa? Kok bisa sejenis itu Ustazah? Nah, tulang rawan itu adalah tulang yang lentur sayang. Pada saat kita lahir itu biasanya 100% dari tulang kita itu tulang rawan. Sehingga dia pada saat lahiran normal itu mereka tulang-tulangnya kok nggak, bayi-bayi itu kok nggak patah, bisa dalam lubang yang kecil bisa keluar karena dia 100% tulang rawan. Nah, pada saat ini kita sudah dewasa, tulang kita 80% itu memang tulang yang keras, itu dinamakan tulang sejati. Nah, tulang rawannya di mana Ustazah? Di telinga, di hidung itu ada tulang rawan. Nah, selanjutnya kemarin kalian juga sudah menuliskan bahwa di tengkorak itu ada beberapa jenis. Nah, ini termasuk aksial ya sayang ya. Ada tulang tengkorak manusia dengan bagian-bagiannya. Nah, ini nanti ada kuisnya loh, di mana Ustazah akan mengupload yang namanya nyanyian sistem gerak manusia. Ada kata-kata Latinnya yang kalian nanti akan jawab dari PowerPoint-nya Ustazah. Bahasa Indonesianya apa, Latinnya apa. Nah, aksial yang kedua adalah tulang belakang manusia. Kemarin sudah 90% dari kalian sudah betul menuliskan bahwa di dalam tulang belakang ada beberapa ruas tulang. Tetapi masih ada yang belum menuliskan berapa jumlahnya. Nah, di sini sudah saya tuliskan ada 12 ruas tulang punggung, ada 5 ruas tulang pinggang, dan di sini ada 7 ruas tulang leher. Nah, coba kalian hitung totalnya berarti berapa di tulang belakang kita? 24. Betul sekali. Sehingga kita pada saat dari atas sampai bawah kita harus mencermatinya dengan baik berapa ruas-ruasnya. Nah, di sini aksial yang ketiga adalah tulang dada dan tulang rusuk manusia. Di sini kan juga melindungi apa sayang? Ada hati,
ada paru-paru, ada jantung dan sebagainya. Itu juga di sini kalian juga sudah menuliskan ada tulang rusuk sejati, ada tulang rusuk palsu, taju pedang dan tulang rusuk melayang. Nah, kenapa Ustazah kok dibilang melayang? Karena dia nempelnya di sini loh sayang. Nah, ini dia kayak tidak nempel sehingga dituliskan pada pelajaran sains IPA itu ditulis tulang rusuk melayang. Di sini Ustazah juga menambahkan, kemarin ada yang tanya, Ustazah tulang belikat itu yang mana? Kan gitu ya. Kemarin Ustazah bilang entong-entong. Nah, entong-entong itu yang mana? Ini sudah Ustazah gambarkan, ambilkan di punggung kita ini loh sayang. Nah, ada yang namanya tulang belikat. Nah, inilah yang dinamakan entong-entong, atau kalau yang di bawah di depan ini juga bentuknya pipi. Nah, inilah yang dinamakan bahu manusia. Nah, kalau yang ini, dua ini, setelah Ustazah menjelaskan aksial, yang kedua apendikula, di mana pada saat dia terpotong tidak menyebabkan organ dalam kita menjadi rusak atau bagaimana. Tetapi apendikula di sini nggak penting berarti Ustazah ya, tetap penting. Nah, Ustazah di sini menjelaskan di sini ada tulang lengan atas ya sayang ya. Ada tulang lengan atas untuk tangan. Nah, kalau yang di tulang kaki itu ada tulang paha kalau yang panjang. Nah, di sini jempol. Nah, jempol itu di sini yang lurus dengan jempol itu adalah tulang pengumpil. Kalau tahun kemarin, oh berarti Ustazah belakangnya L, berarti yang lurus sama L itu juga L, kan ada dua ya sayang ya, pengumpil sama hasta. Nah, itu tulang yang lurusan oleh jempol itu tulang pengumpil. Nah, sama seperti di sini, kalau belakang namanya betis, kalau yang depan namanya tulang kering. Nah, selain itu sama, ada tulang pergelangan, kaki, tangan, ada tulang jari dan sebagainya. Nah, ini adalah yang biasanya kita bilang, jangan gitu kalau main-main nanti tulang ekornya sakit dan bahaya. Nah, ini sayang yang Ustazah akan jelaskan di sini kenapa kok dia berbahaya, karena di tulang ekor ini banyak syarafnya. Nah, di sini ada tulang duduk, usus, acetabulum dan tulang kemah luar. Nah, di sini jadi jangan aneh-aneh kalau main-main kursinya dikebelakangkan terus jatuh. Nah, itu berbahaya karena di sini syarafnya sangat banyak. Tadi sudah dijelaskan untuk rangka-rangka ada aksial dan apendikular maupun jenis-jenis tulangnya. Untuk yang di sini bentuknya ya sayang ya. Kalau yang dia berupa panjang itu namanya tulang pipa. Kalau dia bentuknya pendek seperti tempurung lutut, bentuknya ini tulang pendek. Sedangkan kalau dia itu di tengah-tengah tulang dada kita itu bentuknya pipi, namanya tulang pipi. Sedangkan ada satu lagi di tulang belakang itu tulang yang tidak beraturan. Nah, itulah yang namanya bentuk-bentuk tulang dalam tubuh kita. Nah, bagian-bagian tulang pipa pun Ustazah tuliskan di sini. Di dalamnya itu ada epifise, ada diafise, ada metafise ataupun epifise. Kalau kalian makan tulang ayam ternyata struktur tulang itu dalamnya juga ada bagian-bagiannya. Di sini sudah Ustazah tuliskan pula. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis tulang tadi juga ada tulang sejati maupun tulang rawan. Tulang sejati itu adalah tulang yang beneran tulang, sedangkan yang tulang rawan itu yang bisa lentur. Bentuknya kalau di mikroskop seperti itu ya sayang ya, sangat kompleks sekali. Untuk yang kedua, dalam sistem gerak manusia itu kemarin Ustazah bilang yang menghubungkan antara tulang satu dengan tulang yang lain itu adalah sendi. Bagian-bagian persendian. Nah, di sini kemarin memang Ustazah belum bahas karena memang waktu kita terbatas. Ada tulang bagian-bagian persendian. Di sini
dibagi menjadi dua, di mana menggabungkan untuk tulang yang tidak beraturan di tengkorak itu namanya persendian sinartrosis. Untuk yang menggabungkan tulang yang satu dengan yang lain dengan adanya pergerakan itu namanya diartrosis. Kalau di tengkorak kan nggak mungkin tulang antara satu dengan yang lain ini bergerak. Nah, itu namanya sinartrosis. Nah, kemarin sudah dikatakan Ustazah di sini ya sayang ya, ada di sini sendi engsel, sendi putar dan sebagainya. Nah, ini Ustazah sudah tuliskan. Sendi engsel itu yang kayak gimana Ustazah ya? Kayak engsel pintu, bisa dibuka satu arah. Kalau contohnya di mana? Contohnya di dengkul atau lutut, itu contoh di sendi engsel. Sendi pelana itu di mana? Oh, di pergelangan tangan kita. Oh, sendi putar itu di mana? Oh, ada di leher kita. Nah, ini Ustazah sudah menuliskan di sini semua. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan gerak antagonis pada otot. Gerak antagonis pada otot itu ada dua macam, yaitu protagonis dan antagonis. Untuk yang protagonis, jika otot satu dengan otot yang lainnya itu bergeraknya bersamaan. Sedangkan yang kedua itu adalah jika kedua otot bergeraknya saling berlawanan. Nah, di sini kenapa kita sekarang membahas otot? Karena sistem gerak yang ketiga itu selain rangka atau tulang, yang kedua sendi, yang ketiga adalah otot. Nah, di sini kalau kita melihat, Ustazah sudah mencontohkan, dalam tangan kita itu ada dua otot. Yang belakang itu namanya tricep, yang depan itu namanya bicep. Nah, untuk tricep, jika dia itu nekuk, maka otot tricepnya berelaksasi, maka bicepnya kontraksi. Tetapi pada saat itu tangan itu meluruskan tangan ini, maka yang tricep ini kontraksi dan yang bicep ini relaksasi, sehingga dia berlawanan. Satunya relaksasi, satunya kontraksi, itu namanya antagonis. Nah, jenis otot ada tiga, yaitu ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Dimana ketiga ini sifatnya berlainan. Pada saat Ustazah bilang otot jantung, otot rangka, sama otot polos, nah ini untuk hari ini. Kuis yang selanjutnya, perbedaan antara ketiga otot ini apa sih? Itu adalah kuis Ustazah hari ini. Nah, di sini ada bagian-bagian otot rangka, bisa dilihat sendiri, ada tricep, bicep, insersi, tendon dan sebagainya. Untuk struktur otot rangka juga bisa dilihat di sini sayang, tetapi ini hanya untuk pengetahuan karena untuk otot ini nanti akan dibahas lebih lanjut pada saat kita SMA. Maupun kontraksi otot rangka. Nah, untuk yang keempat ada kelainan gangguan pada rangka. Pada saat tangan kita di tengah-tengah sini patah, nah itu maka tulang kita itu mengalami yang namanya fraktura. Fraktura itu terputus. Sedangkan ada penyakit lainnya yang namanya rakitis, osteoporosis. Nah, pasti kalian sudah tahu osteoporosis itu adalah jika kita sudah tua maka tulang-tulang kita keropos. Nah, di sini sudah Ustazah ilustrasikan. Kalau normal itu pori-porinya besar. Kalau osteoporosis semakin besar. Jadi kayak di sini keropos. Untuk kelainan rangka yang lain adalah seperti ini sayang. Tidak tega ya lihatnya. Kalau dia belok tulang belakangnya